Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan yang sehat, bersukacita, tetap semangat menjalani kehidupan sepanjang hari dan sepanjang minggu ini. Hari ini kembali kita bertemu dalam program Keluargaku Bertumbuh. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa hari ini menjadi hari di mana kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan kesehatan atas kehidupan kami, dan saat ini pun kami rindu bersama dengan keluarga untuk datang kepada Tuhan, untuk dapat mengerti akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dan bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami pada malam hari ini. Kami rindu untuk belajar menjadi seorang pemenang melalui kehidupan doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16, saya akan membacakannya untuk saudara. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah kepada Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah doa seorang pemenang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti saudara pernah atau ingat dengan cerita film yang berjudul Rambo. Keperkasaan, kekuatan, dan keberanian serta strategi Rambo dalam menghadapi musuh sangatlah hebat. Meskipun dia sendirian, tetapi dia masih bisa menang melawan banyak musuh. Itu hanyalah cerita fiksi, dan saya percaya ini akan menjadi hal yang sulit terjadi di dalam kehidupan nyata. Rasanya sangat sulit satu orang bisa menang melawan ratusan orang, karena tidak ada dukungan dan juga pasti tidak ada kekuatan yang cukup atau yang besar di dalam melawan banyak musuh. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Pada waktu itu orang Israel baru saja keluar dari tanah Mesir, di mana mereka dijajah, dan mereka sedang diproses oleh Tuhan untuk menuju tanah perjanjian. Satu hal
yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel adalah bahwa Allah ingin membentuk karakter bangsa tersebut. Bangsa Israel adalah bangsa yang masih suka bersungut-sungut. Bangsa Israel adalah bangsa yang kurang beriman. Mereka adalah bangsa yang suka mengeluh. Dan inilah waktu bagi Allah membentuk karakter bangsa Israel. Dalam membentuk karakter bangsa Israel, Allah menggunakan sebuah cara yang tidak enak, yaitu peperangan. Dan pada waktu itu bangsa Israel menghadapi bangsa Amalek. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar 3 hal yang menguatkan dalam kehidupan saya dan saudara bahwa kita adalah seorang pemenang dalam perlombaan kehidupan. Dan hanya dengan berserah kepada Tuhan saja, saya dan saudara bisa memperolehnya. Dan doa itu menjadi kuncinya. Apa yang kita bisa pelajari bersama-sama? Yang pertama adalah saya dan saudara perlu untuk selalu senantiasa bersiap siaga. Ada di ayat yang ke-8 firman Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Israel diserang oleh bangsa Amalek, keadaan orang Israel tidak sedang dalam siap untuk berperang. Bahkan mereka sedang lemah secara jasmani ataupun rohani. Mereka dalam kondisi kehabisan air. Mereka dalam kondisi bertengkar dengan pemimpin mereka, yaitu Musa. Sudah ada permasalahan secara jasmani, masih ditambah juga permasalahan secara rohani. Dan di saat itulah musuh mereka menyerang bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, musuh akan selalu menantikan saat kita menjadi lemah dan akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang kita. Siapa musuh saya dan saudara? Secara rohani, musuh kita adalah iblis. Dia datang sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita terlena dengan permasalahan yang saya dan saudara alami. Jangan sampai saya dan saudara terjebak ketika masalah itu datang kepada kehidupan kita, sehingga kita menjadi lemah. Saya mengajak saudara untuk terus tetap mendekat dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan sedetik pun. Dan selalu siap siagalah dalam segala hal. Kemudian yang kedua, bagaimana saya dan saudara bisa menjadi seorang pemenang, yaitu adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di cerita ini saya dan saudara mengetahui bahwa Musa memiliki satu senjata, yaitu tongkatnya. Di mana ketika Musa mengangkat tongkatnya, Yosua dan seluruh tentara Israel bisa mengalahkan orang Amalek. Tetapi ketika Musa merasa lelah dan kemudian tongkatnya turun, maka kalahlah orang Israel. Saya yakin bahwa Musa tidak hanya sekedar mengangkat tongkat itu saja, tetapi ketika dia mengangkat tongkatnya, dia juga berdoa kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan supaya Tuhan menolongnya dan menolong bangsa Israel untuk bisa mengalahkan orang Amalek. Doa adalah satu ungkapan akan keberserahan kehidupan kita kepada penyertaan Tuhan. Doa yang sejati adalah doa yang didasarkan pada keyakinan iman yang kuat. Ia bukan hanya sekedar ungkapan bahasa, tetapi curahan hati, pengharapan, dan kebergantungan kepada Tuhan. Dan kita meyakini bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyertai kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bergantung penuh kepada Tuhan, bergantung kepada kuasa-Nya ketika saya dan saudara menjalani kehidupan yang berpotensi dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya dan saudara bisa menjadi seorang pemenang adalah saling menopang di dalam doa.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bisa belajar dari Musa, Harun, dan Hur. Saya meyakini bahwa Harun dan Hur tidak hanya sekedar mengangkat tangan Musa. Mereka pasti juga melakukan hal yang sama dengan Musa, yaitu berdoa. Harun dan Hur mendukung doa yang dipanjatkan oleh Musa sebagai pemimpin mereka. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bersama bahwa saling menopang di dalam doa adalah hal yang penting. Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara pada masa kini. Kita perlu untuk saling mendukung di dalam doa antar satu dengan yang lain. Karena ketika saya dan saudara memanjatkan doa, mendukung dan mendoakan saudara-saudara seiman kita, saya dan saudara akan berada dalam satu kekuatan yang besar. Dan itulah yang harus saya dan saudara lakukan. Sebagai kesimpulan, saya dan saudara bisa mengetahui apa yang didapatkan oleh bangsa Israel ketika mereka melawan orang Amalek. Mereka memperoleh kemenangan. Dari kehidupan bangsa Israel ini kita belajar 3 hal. Mari kita siap sedia di dalam menghadapi musuh. Dan jangan sampai kita menjadi lemah secara rohani ketika saya dan saudara dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Karena pada saat itulah iblis akan menyerang kita. Mari kita bisa membangun satu kebergantungan kepada Tuhan secara penuh melalui doa kita. Dengan doa yang didasarkan pada keyakinan iman yang kuat kepada Kristus, Dia akan menolong untuk melepaskan kita dari segala pergumulan dan permasalahan kita. Dan kemudian sebagai orang yang percaya, marilah kita bisa saling menopang di dalam doa terhadap saudara-saudara kita yang lainnya. Karena itu adalah kekuatan yang luar biasa. Mari kita bisa mendukung satu sama lain, supaya setiap orang-orang yang ada di sekitar kita pun juga memperoleh kemenangan-kemenangan dalam kehidupan mereka. Sebagai pertanyaan yang bisa didiskusikan untuk saudara semuanya, maukah saudara menjadikan doa sebagai senjata utama di dalam kehidupan saudara? Maukah saudara menjadikan doa sebagai senjata utama dalam kehidupan saudara? Kiranya renungan ini menguatkan kepada kehidupan kita sekalian. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.